Assalamualaikum solih-solihah, bagaimana nih kabarnya? Masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran kedua hari ini? Insya Allah, Ibu yakin Ananda semua tetap selalu sehat, terus semangat, dan selalu siap kan? Oke, mantap. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, dan kita mulai bersama-sama berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang pecahan senilai, membandingkan serta mengurutkan pecahan, hari ini masih pada kompetensi dasar 3.1. Kita lanjutkan materinya tentang menjelaskan berbagai bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran, serta hubungan di antaranya. Dengan demikian, setelah melihat video pembelajaran hari ini, Ibu harap Ananda semua dapat memahami bentuk pecahan biasa serta bentuk pecahan campuran. Yang kedua, memahami cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran ataupun sebaliknya. Untuk itu, cermati videonya dengan baik dan jangan lupa untuk mencatat setiap hal-hal penting serta contoh soal yang terdapat pada video pembelajaran ini ya, Nak. Oh ya, materi ini bisa kalian lihat pada buku cetak matematikanya di halaman 13. Oke, siapkan fokusnya dan selamat belajar ya solih-solihah. Semangat! Baiklah, sebelum kita belajar tentang cara mengubah bentuk pecahan, Ibu akan mengenalkan terlebih dahulu apa itu pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa adalah jenis pecahan yang terdiri dari pembilang dan juga penyebut, dengan penyebutnya tidak sama dengan 0. Misalnya pecahan 1/3. Sedangkan pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan murni, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Misalnya 3, 2/5. 3-nya adalah bilangan bulat dan 2/5 adalah pecahan murninya. Oke, bagaimana? Sudah bisa ya membedakan antara pecahan biasa dan pecahan campuran? Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Simak dengan baik ya. Perlu Ananda semua ketahui bahwa tidak semua pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran apabila pembilangnya lebih dari penyebutnya. Misalkan pada pecahan 10/4. Di sini 10 adalah pembilangnya lebih dari penyebutnya yaitu 4. Maka 10/4 ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, misalkan pada pecahan 1/2, maka pecahan ini tidak bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Seperti itu ya. Nah, kali ini Ibu akan ajarkan dua cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran.
Cara pertama menggunakan pembagian Porogapit dan cara yang kedua menggunakan pengurangan berulang. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba latihan soal. Oke, kita akan mengubah pecahan 13/4 dalam bentuk pecahan campuran. Cara yang pertama menggunakan pembagian Porogapit. 13/4 dapat kita tuliskan menjadi 13 dibagi 4. 13 dibagi 4, maka kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 13 atau mendekati 13, yaitu 3, karena 4 dikali 3 adalah 12. Lalu 13 dikurangkan dengan 12 sama dengan 1. Nah, karena sudah tidak ada lagi angka yang diturunkan, maka pembagian Porogapitnya sudah selesai sampai di sini ya. Lalu, bagaimana cara menuliskan pecahan campurannya? Oke, hasil dari pembagian kita tuliskan di bagian bilangan bulat, yaitu 3. Lalu sisanya 1 kita tuliskan sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap, yaitu 4. Nah, jadi bentuk pecahan campuran dari 13/4 adalah 3, 1/4. Jadi, penulisan pecahan campuran jika menggunakan cara yang pertama yaitu hasil pembagian sebagai bilangan bulatnya, sisa pembagian per penyebutnya. Oke, selanjutnya cara kedua yaitu dengan pengurangan berulang. 13 kita kurangkan dengan 4 secara berulang-ulang sampai sisa pengurangannya kurang dari 4. Baik, 13 dikurang 4 sama dengan 9. Lalu 9 kita kurangkan lagi dengan 4 sama dengan 5. Karena 5 masih lebih dari 4, maka kita kurangkan lagi dengan 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Oke, 1 sudah kurang dari 4 ya. Maka selanjutnya kita hitung ada berapa kali kita mengurangkan. 1, 2, 3. 3 kali pengurangan ya. Maka kita tuliskan banyak pengurangan sebagai bilangan bulatnya, lalu sisanya yaitu 1 sebagai pembilangnya dan penyebutnya juga tetap, yaitu 4. Jadi, cara menuliskan pecahan campuran jika menggunakan cara yang kedua yaitu banyaknya pengurangan sebagai bilangan bulatnya, sisa pengurangan sebagai pembilangnya, dan penyebutnya tetap. Oke, sudah paham ya? Dari dua cara yang Ibu ajarkan, Ananda boleh pilih salah satu saja yang menurut Ananda paling mudah. Atau jika Ananda ingin pakai cara lain selain yang dua tadi juga diperbolehkan loh. Yang terpenting adalah Ananda jangan lupa untuk menuliskan cara penyelesaian dari setiap soal yang diberikan. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu penyebutnya tetap. Pembilangnya didapat dari hasil kali antara penyebut dan bilangan bulatnya, lalu ditambah dengan pembilangnya. Atau bawah kali samping tambah atas. Ingat ya, bawah kali samping tambah atas. Sekali lagi, bawah kali samping tambah atas. Baiklah, agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Oke, kita akan coba ubah pecahan campuran 2, 3/4 menjadi pecahan biasa. 2, 3/4. Ingat bahwa penyebutnya tetap, yaitu 4. Selanjutnya, kita menentukan pembilangnya, yaitu dengan cara bawah kali samping tambah atas. Bawahnya yaitu 4, dikali sampingnya yaitu 2, ditambah dengan atasnya yaitu 3. Jadi, 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 3 sama dengan 11.
Jadi, bentuk pecahan biasa dari 2/3/4 adalah 11/4. Oke, bagaimana? Sudah paham kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk materi hari ini tentang memahami bentuk pecahan biasa dan bentuk pecahan campuran, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa sudah tersampaikan semua ya nak? Ibu guru berharap anak-anak semua dapat paham ya. Kalau anak-anak belum paham, anak-anak bisa mengulang-ulang kembali video penjelasan dari ibu guru atau dapat melihat di buku cetak halaman 13. Baiklah, kita simpulkan pelajaran kita hari ini bersama-sama ya. Oke, untuk mengenal bentuk pecahan biasa dan campuran. Pecahan biasa adalah jenis pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Sedangkan jika pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan murni. Selanjutnya, pada video ini Ibu ajarkan dua cara untuk mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, yaitu dengan pembagian porogapit dan pengurangan berulang. Cara menuliskannya yaitu hasil bagi atau banyaknya pengurangan sisa per penyebut. Yang terakhir yaitu mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Pembilangnya ditentukan dengan cara bawah kali samping ditambah atas dan penyebutnya tetap. Baiklah, sebagai tugas latihan anak-anak di rumah, silahkan kerjakan latihan soal yang terdapat pada buku cetak matematikanya di halaman 13, nomor 2, 4, dan 5, dan juga halaman 14, nomor 5 dan 6. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Dan tidak bosan-bosannya, Ibu berpesan agar solih-solihah tetap jaga sholat 5 waktunya, mengaji dan murojaah, mengulang pembelajaran, membantu orang tua, serta selalu jaga kesehatan ya. Oke, semangat dan sehat selalu untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.